billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladumina amanatahu wal yattaqillah rabbah. Wa la taktumus syahadah. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Wallahu bima ta'maluna alim. Jika kamu dalam perjalanan, jika kamu dalam safar ya, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, tidak mendapatkan seorang pencatat yang terpercaya, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya, membayar utangnya, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya. Jangan kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sungguhnya hatinya sangat berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang benar yang kamu kerjakan. Ayat wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihun maqbudah. Ini adalah berkaitan dengan jika seorang dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai. Transaksi keuangan tidak secara tunai. Sedang ia tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis tentang utang piutangnya sebagaimana mestinya. Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akad ini kemudian dalam fikih muamalah dikenal dengan akad rohan atau gadai ya. Ini katakan rohan yang dimaksud dalam ayat ini. Dalam sebuah kitab Fathul Qarib Al-Mujib dikatakan, yang dikatakan rohan adalah ja'lu ainin maliyah wathiqatan bidainin yustawfa minhu inda ta'adzuril wafa. Rohan adalah menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang yang akan dijadikan untuk membayar ketika tidak bisa melunasinya. Ini dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Dan ada hadisnya yang menjelaskan bahwa Nabi pun pernah melakukan kegiatan ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a dir'an inda Yahudin mil Madinah wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju perangnya, dir'an, baju besi ya, baju perang, kepada seorang Yahudi dan mengambil darinya, dari Yahudi itu, sejumlah gandum. Jadi gadainya dengan gandum untuk keluarga beliau, jaminannya gitu ya. Sekaligus hadis ini menggambarkan bahwa muamalah itu lintas agama ya. Yang namanya muamalah berbeda dengan ibadah mahdoh. Muamalah boleh dilakukan dengan siapapun juga. Yang penting syarat dan rukunnya bisa dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Terbukti dalam hadis ini Nabi pernah bermuamalah dengan seorang Yahudi yang berbeda agama. Da'a Yahudiyan dar'an. Beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Bahkan tentang ada juga ya fatwa dari DSN MUI tentang rohan ini. Ya. Dewan Syariah Nasional MUI Majelis Ulama Indonesia, sebuah institusi atau lembaga yang mendapatkan amanah untuk mengeluarkan fatwa tentang muamalah. Ya, jadi fatwa-fatwa tentang muamalah untuk mengantisipasi
hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi terutama, itu ada berbagai macam fatwa. Fatwanya bukan individu, bukan ijtihad fardi, tapi fatwa yang dilakukan secara bersama-sama. Fatwa jamaah ini namanya. Dan mudah-mudahan fatwa jamaah ini lebih kuat posisinya daripada fatwa infiradi, daripada fatwa seorang. Dan DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang muamalah, tentang kebolehan rohan, ya, boleh transaksi rohan gadai, menggadai ya, dengan persyaratan tertentu. Ini bahkan dua fatwa, ya, fatwa nomor 25 tahun 2002 dan fatwa nomor 26 tahun 2002 yang berkaitan dengan rohan ini. Alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih 160-an fatwa yang berkaitan dengan ekonomi konvensional, ya, ekonomi kontemporer, ya, pasar saham dan lain sebagainya. Ada timnya, kurang lebih sekitar 30 orang timnya, jadi berbagai macam kalangan, dari kalangan ekonomi, dari ekonom ya, dari OJK, dari perbankan, asuransi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan akan terkawal dengan baik. Perkembangan ekonomi syariah di negara kita akan terkawal dengan baik sesuai dengan ketentuan syariah. Kita membutuhkan ya institusi ekonomi yang kuat, institusi ekonomi syariah yang kuat, bank yang kuat, asuransi yang kuat, demikian pula yang lainnya. Karena ekonomi merupakan kebutuhan, ya, bagian penting. Bahkan di dalam sebuah hadis ketika Ibnu Abbas berdoa kepada Allah meminum air zam-zam, doanya kan tiga macam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang kedua rizki yang luas, yang ketiga kesembuhan dalam berbagai macam penyakit. Ini hadis ini ditafsirkan oleh para ahli bahwa ada tiga hal yang penting dalam membangun umat ini. Ada tiga institusi yang harus dibangun dengan baik. Pertama, institusi atau lembaga yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Artinya, institusi pendidikan harus kuat, melahirkan para ulil albab, para sarjana, para cendekiawan yang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, cerdas secara sosial, dan cerdas secara emosional. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Dan kita harus serius dalam membangun lembaga pendidikan, institusi pendidikan ini. Karena masa depan umat dan bangsanya sangat tergantung pada pendidikannya. Kemudian yang kedua, waris konwasian, rezeki yang luas, kegiatan ekonomi ya, yang halal, yang baik, yang menghasilkan pendapatan, income yang halal, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendirinya dan keluarganya, dan juga memberikan infak, wakaf dan sebagainya. Ternyata yang kedua adalah isu ekonomi. Ya, ke depan itu kita harus melahirkan orang-orang yang ahli masjid, tapi juga ahli ekonomi. Ya, karena dalam Islam tidak dipisahkan antara masjid dengan pasar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 37 itu kan memberikan pujian pada orang yang aktif di pasar, melakukan kegiatan bisnis, tapi juga selalu melakukan sholat berjamaah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Di masjid itu ada orang-orang yang sibuk dalam bisnis, dalam perdagangan. Tapi mereka selalu sholat berjamaah, berzakat, berinfak, bersedekah. Ya, jadi ternyata para sahabat sudah memberikan contoh. Mereka adalah pelaku-pelaku ekonomi yang luar biasa. Tetapi kegiatan ekonominya bukan semata-mata di samping kegiatan ekonomi menghasilkan profit, keuntungan, tapi juga memberikan kebaikan pada masyarakat. Terkenal Abdurrahman bin Auf ya, seorang pedagang
yang sangat jujur, yang cerdas, ahli ekonomi ketika itu, beliau punya kebiasaan yang sangat dipuji oleh yang lain, yaitu setiap keuntungan, setiap harinya, keuntungan 2/3 diberikan untuk kepentingan, untuk infak, untuk kepentingan bersama. Bayangkan 2/3. Ya, jadi setiap 1 juta misalnya keuntungan 2/3-nya diinfakkan. 750.000 ya per hari. Ya, jadi makanya tidak ada orang miskin kecuali bisa terselesaikan dengan baik. Semua hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat bisa diselesaikan oleh umat ketika itu. Bahkan karena kedahsyatannya ekonomi yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu, yang ketika sahabat Nabi dari Makkah ke Madinah hijrah, ya ketika datang ke Madinah, itu kan ekonomi pasar ketika itu dikuasai oleh Yahudi. Tapi dengan kejujuran, kesungguhan, ya, keindahan perilaku bisnis dari sahabat Nabi, 3 bulan, ya ternyata Yahudi tidak bisa melawan kegiatan ekonomi sahabat Nabi. Apa antara lain begini, kalau Yahudi ketika itu membuka lapaknya setelah siang, matahari terbit jam 8 lah kalau kita sekarang. Tapi kalau sahabat Nabi membuka lapaknya itu pada subuh, pada subuh ya. Dikaitkan dengan waktu pada subuh. Sehingga jam 8 itu sudah habis jualannya, sudah dibeli oleh para konsumen ya, oleh para sahabat yang lain. Nah, begitu ya, makanya dipuji Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ekonominya harus menjadi perhatian kita, pendidikan, ekonomi, dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan kesehatan. Wasifaan min kulli da'in wasaqamin, yaitu apa? Kesehatan, kesembuhan dari berbagai macam penyakit, baik yang bersifat apa? Yang bersifat pengobatan ya maupun pencegahan. Ya, kita harus sekali lagi memiliki secara bersama-sama institusi pendidikan yang baik, yang kedua institusi ekonomi, yang ketiga adalah rumah sakit. Nah, itu yang tafsir yang pertama. Kedua, di dalam ayat 283 ini kemukakan fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adil ladzi tumina amanatah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adil ladzi tumina amanatah. Ayat ini membahas tentang adab dalam muamalah, yaitu hendaklah kedua belah pihak saling amanah, saling mempercayai, karena amanah merupakan asas pokok dari kunci kesuksesan dalam kegiatan bermuamalah agar mendapatkan keberkahan. Ya, jadi ayat fa'in amina ba'dukum ba'do falyu'adil ladzi tumina amanatah. Hendaknya dia mempunyai sikap yang amanah. Dengan amanah akan mewariskan sifat-sifat terpuji lainnya dalam muamalah. Seperti apa? Jujur misalnya. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan at-tajirus saduq ma'syuhada wasolin fil jannah. Pedagang yang jujur nanti bersama para syuhada dan para setikin di surganya. Jadi berdagang dengan baik, berekonomi dengan baik merupakan sarana yang akan memasukkan wasilah masukkan ke dalam surga. Asalkan jujur. Jadi yang pertama jujur. Yang kedua tidak menipu dan tidak memalsukan informasi. Ya, tidak hoak, tidak sengaja informasi yang bodong ya, yang bohong, yang dusta. Tidak menipu. Ya. Yang ketiga menepati janji dan kesepakatan. Dengan siapapun kita apa berjanji harus kita sepakati. Harus kita penuhi janji itu. Ya. Bahkan keindahan umat Islam di zaman Nabi karena mereka selalu berusaha menepati janji. Apapun janjinya, selalu berusaha menepati. Mereka bisa berjam-jam menunggu sahabatnya yang melakukan janji untuk dipenuhi. Jadi sekarang ini kan sudah mulai luntur ya. Ya sifat kita punya janji seenaknya kadangkala dengan alasan kesibukan. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan kejujuran
Ini adalah masalah-masalah yang perlu kita bangun bersama-sama. Bagaimana ke depan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan lainnya didesain based on amanah, based on trust, ya, atas asas kepercayaan. Kemudian yang keempat, menghindari goror, ketidakjelasan, goror ya, ketidakjelasan, baik dalam harga maupun juga dalam yang lainnya. Yang kelima, menghindari tadlis ya. Tadlis itu kecurangan ya. Al-mutaffifin. Al-mutaffifin ini alladzina idza talu anasya stafun wa idza kalhum awazanuhum. Kalau dia mendapatkan takaran timbangan dari pihak yang lain, dia berusaha untuk memenuhinya, ya stafun. Tapi ketika dia berdagang, ya, menakar, menimbang untuk yang lain, ya, yuksirun, menguranginya. Ini kata tadlis yang menipu ya, yang sangat dibenci oleh agama kita. Nah, oleh karena itu maka dalam berbagai ayat yang mengungkapkan dan hadis tentang keutamaan amanah ini. Bahkan menurut saya adalah kunci kunci kesuksesan. Bukan sekedar dalam ekonomi, tapi dalam segala macam. Dalam tugas kita, profesi kita, keahlian kita. Apapun juga, amanah itu merupakan kunci keberhasilan keutamaan apa tugas yang kita lakukan. Misalnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ada dalam Al-Quran. Menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima. Adil amanata ala manita maka. Tunaikan amanah pada orang yang menitipkan sesuatu amanah kepadamu. Tunaikan. Bahkan dalam hadis yang terkenal, tanda-tanda orang munafik itu ternyata bukan berkaitan semata-mata dengan iman dan perilaku ibadah, tapi juga dengan janji, ya, dengan amanah ini. Hadis yang sangat terkenal riwayat Imam Bukhari Muslim, ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu salasun, tiga. Idza hadasa kadzaba. Kalau berkata dusta. Nah, ini dusta ini sekarang kan dianggap biasa ya. Berdusta, berbohong, memalsukan janji dan sebagainya. Ya, bahkan kelihatannya bahwa sekarang itu bohong, dusta itu dia dianggap sebagai sebuah keindahan, sebuah keharusan. Pada menurut saya akan hancur negara ini, bangsa ini akan hancur kalau para pemimpinnya banyak berdusta, ya, banyak berbohong. Berbohong itu mengundang kebencian, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita yang terlibat dalam dunia pendidikan harus meyakini betul bahwa kita harus melahirkan para sarjana yang punya integritas pribadi yang kuat, yang jujur, yang amanah, yang tidak asal ngomong, tidak asal berjanji. Nabi mengatakan tanda orang munafik, ya, munafik. Idza hadasa kadzaba. Kalau berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji akhlafa, ya, dia tidak menepati janji itu. Wa idza tumina khana. Kalau mendapatkan amanah khana, dia khianat. Ya, janji apapun harus kita tepati. Sekecil apapun janji itu harus kita tepati. Ya, bahkan kaitannya dengan rizki. Nabi mengatakan amanah itu mengundang rizki. Beliau bersabda ya, al amanatu tajlibur rizqa wal khianatu tajibul faqra. Amanah itu akan mengundang rizki dan khianat itu akan mengundang kefakiran. Jadi penyebab kefakiran, kemiskinan bukan semata-mata yang berkaitan dengan manajemen. Ternyata juga berkaitan dengan perilaku. Walaupun kita misalnya negeri yang subur segala macam, tapi ketika tidak amanah, maka ujungnya adalah kefakiran. Ya, jadi penyebab utama kefakiran itu adalah khianat. Oleh karena itu kita harus berusaha ya menguatkan amanah ini, sifat amanah ini. Jadi bagian masuk ke dalam sekutu rohani kita. Al amanatu tajribul rizqa wal khianatu tajibul faqra. Amanah itu menarik rezeki. Oh, makanya orang-orang yang amanah selalu kaya.
kaya material dan spiritual, hidupnya tenang, amanah itu karena diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai dosen amanah melaksanakan tugas dengan baik, sebagai pimpinan kita laksanakan tugas dengan baik, sebagai mahasiswa kita laksanakan tugas kita dengan baik, sebagai karyawan, pengusaha dengan baik, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Akan ada selalu way out, al-makhraj. Ya dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dari al-amanatu tajribul rizqa wal khianatu tajribul faqra. Dalam hadis yang lain, ya, Nabi mengatakan la imana, tidak ada iman. La imana, tidak ada iman. Liman la amanata lahu. Bagi orang yang tidak amanah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Bayangkan tuh, indikator kuat keimanan itu adalah amanah. Orang yang mengaku beriman tapi tidak amanah sebenarnya tidak ada iman kata Nabi. Atau tidak sempurna imannya. La imana liman amanat wala dina. Dan tidak ada agama liman la ahdalahu. Bagi orang yang tidak pernah menepati janji. Dalam kegiatan ekonomi kita mengenal yang disebut dengan musyarakah, kerjasama usaha, mudharabah, ya. Kalau mudharabah dengan musyarakah itu, kalau mudharabah itu ada sahibul mal, ya, yang punya modal, ada mudharibnya, pelaku usahanya. Tapi kalau musyarakah ditanggung bersama-sama modalnya bersama-sama. Ternyata mudharabah dan musyarakah keberhasilan tentunya sebuah kegiatan usaha bersama bukan sekedar ditentukan oleh manajemen yang rapi, tapi juga oleh trustable tidaknya. Ya, dalam hadis qudsi ada hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang berisikan firman Allah. Ana salisus syarikaini, kata Allah. Aku adalah dua pihak yang ketiga dari orang yang berserikat. Dari orang yang melakukan kerjasama usaha. Ana salisus syarikaini. Jadi artinya yang namanya musyarakah, mudharabah sangat dicintai oleh agama. Kerjasama usaha itu bukan usaha individual ya, tapi usaha kerjasama. PT, CV kerjasama itu sangat dicintai oleh Allah. Tanpa mengatakan ana salius syarika ini. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bermusyarakah, yang bermudharabah, yang melakukan kegiatan usaha. Tapi malam yakun ahaduhuma sahibahu. Selama tidak khianat yang satunya pada yang lain. Nah, ya Allah akan bersama meridhoi kegiatan bisnis itu. Tapi syaratnya malam yakun ahaduhuma sahibahu. Tidak khianat satu dengan yang lainnya. Fa'idha khana apabila terjadi pengkhianatan, kharajtu min bainihima. Aku keluar dari musyarakah itu. Ya, aku keluar dari kongsi itu. Kalau terjadi pengkhianatan, ya, makanya kalau terjadi pengkhianatan biasanya rusak kegiatan apapun juga. Kegiatan kerjasama itu tidak akan solid, apalagi dalam dunia bisnis ketika terjadi pengkhianatan. Nah, kemudian ayat tadi mengakhirinya wal yattaqillah. Ada muamalah berikutnya adalah bertakwa kepada Allah. Melibatkan Allah dalam bermuamalah. Menjadi jaminan agar transaksi sesuai syariat. Ya, wal yattaqillah. Jadi yang namanya takwa itu bukan sekedar di masjid ya. Bukan sekedar ketika kita berada di tempat-tempat tertentu. Tapi bertakwa itu juga di pasar. Pada kegiatan ekonomi. Jangan dianggap kegiatan ekonomi itu, kegiatan pasar itu kegiatan yang penuh dengan keculasan, pengkhianatan. Harus dirubah oleh kita kaum muslimin. Harus terjun ya. Ahli masjid itu terjun ke pasar. Ya, saya sering mengatakan pada berbagai kesempatan, generasi mendatang harus menjadi generasi yang dua punya keahlian. Pertama ahli suk, ahli pasar, ahli ekonomi. Yang kedua ahli masjid. Ya, bergabung bersama dengan kaum muslimin di masjid, ahli kebaikan.
Jadi sudah waktunya sekarang yang masjid ini berkaitan dengan pasar. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, eh, apa ya, ketika Islam masuk ke negara kita, ya, kan dibawa oleh para saudagar-saudagar Gujarat, ya, menurut sebagian ahli sejarah, ya, ternyata di kerajaan-kerajaan Islam itu kan ada tiga institusi, ya, yang pertama istana, ya, yang kedua masjid, yang ketiga pasar. Itu menggambarkan pasar itu sebuah institusi yang dikuasai umat Islam ketika itu. Dan kita mengetahui partai politik atau ormas itu kan yang pertama berkaitan dengan dagang, yang disebut dengan Syarikat Dagang Islam, SDI, ya, atau juga Syarikat Islam. Itu ternyata berkaitan dengan perdagangan. Ekonomi itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, jadi oleh karena itu yang namanya Islam tidak pernah ada sekularisme. Di pasar kita harus baik, di masjid kita harus baik. Jangan sampai Nabi memberikan satu sindiran, ya, supaya kita hati-hati dalam melakukan kegiatan ekonomi. Beliau mengatakan begini, khairul buqa masajiduha wa syarrul buqa aswaquha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan seburuk-buruknya tempatlah pasar. Maksudnya adalah kegiatan-kegiatan di pasar banyak kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan. Harus dikuasai, makanya dikendalikan oleh orang masjid. Bukan lari kita dari pasar, bukan. Umat Islam tidak boleh lari dari ekonomi, dibiarkan, dikuasai orang lain, tidak. Harus terjun. Kita harus punya kader-kader, pengusaha-pengusaha muslim yang baik akhlaknya. Walaupun dikatakan khairul buqa masajiduha wa syarrul buqa aswaquha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Maksudnya bukan kita lari, tapi justru kita masuk ke dalamnya, mengendalikan. Wattaqullah wa yu'allimukullah wallahu bikulli syai'in alim. Ayat yang sebelumnya, ya, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukullah, Allah mengajarkan pada kalian, Allah bikulli syai'in alim. Nah, kemudian berikutnya wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Ayat ini perintah untuk menegakkan persaksian, ancaman bagi yang menyembunyikannya dengan memalsukan persaksian. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ya, ana unabbiukum bi akbaril kabair, ya, aku akan ceritakan pada kalian tentang dosa besar, ya. Beliau bersabda, al israqu billah, musyrik kepada Allah, wa uququl walidain, berbuat buruk pada kedua orang tua, ya, kemudian wasahadatu zur, dan kesaksian palsu. Tidak boleh kita memberikan kesaksian palsu ketika melakukan kegiatan ekonomi. Demikian saya kira secara singkat yang dapat saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Prof. Sofyan, mohon maaf, demikian yang dapat saya sampaikan. Tafsir singkat, ya, surat Al-Baqarah ayat 283, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Prof. Hafiduddin, MS, semuanya. Dan kami mengundang Pak Rektor untuk mengucapkan selamat dan lain sebagainya. Kami persilakan Pak Rektor. Terima kasih Pak Kiai Haji Sofyan Sauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil karim. La ilaha illallahu rabbus samawati wal arwa rabbul arsyil azim. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Didin Hafiduddin. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Sofyan Sauri,
Yang saya hormati Gus Wahid yang hadir pada kesempatan pagi ini. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama saya mohon maaf, ini kegiatan saya pagi ini berbarengan, ada dua kegiatan yang sebentar lagi saya harus bergeser ke gedung gimnasium, ada olahraga mahasiswa-mahasiswa di EPOK. Dan ini saya mengikuti Zoom di parter. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Prof. Didin yang sudah bergabung bersama kami semua, memberikan pencerahan kepada kami para jamaah, khususnya keluarga besar UPI dan keluarga besar pengajian ini. Apa yang disampaikan oleh Prof. Didin telah memberikan pencerahan bagi kita semua, khususnya terkait dengan sifat-sifat yang kita butuhkan terkait dengan muamalah. Menurut saya, hal terkait dengan kejujuran saat ini memang semakin terkikis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Namun demikian, dengan pengajian ini mudah-mudahan kita bisa terus menguatkan hal itu sehingga bisa terus tumbuh dan berkembang baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ibu saya pernah menyampaikan bahwa kalau kita jujur, maka rezeki akan datang dari manapun arahnya, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih Prof. Mudah-mudahan tetap sehat dan bisa suatu saat mampir kembali ke UPI untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar UPI. Insya Allah UPI dengan Ibnu Khaldun ini memang sangat luar biasa persahabatannya, dan UPI juga banyak belajar dari Prof sebagai Ketua Senat. Mudah-mudahan sehat terus Prof dan diberi keberkahan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alamin. Hatur nuhun Prof Sofyan, hatur nuhun Bapak Ibu, mohon maaf saya akan terus bergeser ke gimnasium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya dan juga masih ada waktu mungkin untuk memberikan penguatan dalam kajian ini. Gus Wahid mungkin 2-3 menit boleh untuk menguatkan. Ya, terima kasih Prof. Sofyan. Pertama saya itu kangen sama Kang Didin ini. Saya pernah makan sarapan pagi dengan beliau, luar biasa nikmatnya. Jadi nggak terlupakan. Tadi yang disampaikan luar biasa ya. Meluruskan ya misconception, misperception terhadap muamalah ini ya. Ini kan sangat fundamental ya. Kenapa umat Islam lemah? Kenapa umat Islam mundur? Nah, antara lain su'il faham. Nah, ini Prof. Kang Didin ini berhasil memberikan satu koreksi ya tentang misalnya khairul buqa al masajid wa syarrul buqa al aswaq, yaitu pasar. Ini kan satu persepsi sehingga kecenderungan umat Islam meninggalkan ekonomi sehingga banyak yang lemah ya. Padahal untuk melaksanakan hukum Islam itu kita harus kuat ya. Misalnya berzakat, bagaimana mungkin kita tidak kuat ekonominya kalau kita itu tidak membayar zakat, juga haji. Ini hal-hal yang betul-betul kita itu neglected ya, atau yang ghaflah, abai. Nah, ini menurut saya dampak daripada su'il faham itu akan memberikan dampak kepada su'i tadbik. Ya, perilakunya juga begitu. Nah, ini adalah tahaddyatunal yaum. Jadi tantangan kita yang sangat mendasar dan besar ini adalah su'il faham, yaitu miskonsepsi ya terhadap ajaran-ajaran Islam yang sebetulnya itu sangat superior ya, sangat unggul ya. Ya, tapi karena lagi-lagi soal ilmu kita yang tidak tinggi ya karena untuk memahami al-jauhar ya, konsep Islam yang terutama yang substansi. Nah, kita memang tidak bisa pungkiri ya, kita memang disinilah kelemahan kita ya. Seringkali ada suatu distorsi ya terhadap pemahaman Islam ya, sehingga memang tidak heran kalau misalnya kita itu mengalami satu kemunduran ya. Oleh karena itu menurut saya seperti yang dianjurkan oleh Prof. Didin,
memang tidak bisa tidak kita harus segera membangun new awareness, al-wa'yul jadid, dan juga al-harqah jadidah, yaitu satu gerakan-gerakan ya untuk meluruskan mispersepsi ini, karena ini sangat sangat asyadul khatar, berbahaya sekali itu ya. Pemahaman yang teks yang sama tetapi maksudnya bisa berbeda. Betapa banyak umat Islam sekarang ini menjauhi, meninggalkan kegiatan ekonomi karena khawatir ya. Padahal ini adalah, makanya saya sangat terima kasih ya kepada Kang Didin ini ya. Ini yang perlu artinya disebarluaskan ya. Artinya ra'yul jadid ini, pemikiran-pemikiran Kang Didin ini terhadap satu kesalahpahaman. Sehingga tidak heran kenapa orang lain maju kita tidak, karena kita sebetulnya salah memahami petunjuk ya. Memahami petunjuk Al-Qur'an itu, memahami konsep hadis. Padahal kalau tadi saya simak dari awal sampai akhir, itu adalah sesuatu yang dahsyat. Seandainya umat Islam itu betul-betul sadar, memahami dan mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh Kang Didin tadi itu, maka kita akan maju ya itu. Jadi dan itu yang dijanjikan oleh Allah ya dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ard. Dia akan unggul, dia akan leading ya, dia akan menjadi influencer ya, sebagaimana Rasulullah ya diakui oleh para pengamat bahwa the most influential person in the human history itu adalah Rasulullah, dan yang menulis itu Michael Hart adalah non muslim. Artinya objektif ya. Ini yang menurut saya pemikiran-pemikiran seperti Kang Didin ini bisa dikembangkan, artinya tidak hanya dalam aspek muamalah, bisa jadi dalam hal-hal yang lain. Kita sering tergelincir kepada misconception kalau kita tidak hati-hati. Nah, ini menurut saya akan memberikan suatu dampak, dan saya yakin ya, saya pernah diberitahu oleh seorang ulama besar yaitu Syekh Yusuf Qaradawi. Dia mengatakan kepada saya, ya Sa'adat as-Safir, nahnu na'takid an nahdatal Islam sayati min daulah Indonesia, laysa min budanil akhar, wa laysa min duwalil Arab ya. Jadi beliau yakin bahwa kebangkitan dunia Islam itu akan datang dari Indonesia. Makanya saya berharap mufakir ya, pemikir-pemikir seperti Kang Didin ini perlu diperbanyak ya, mungkin perlu ada regenerasi ya untuk meneruskan su'il faham, yaitu misconception terhadap Islam itu. Dan mudah-mudahan dengan demikian dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebagaimana dijanjikan oleh Al-Quran, antumul a'launa in kuntum mu'minin, engkau akan unggul kalau kamu beriman. Dan kemudian tadi disebutkan oleh Kang Didin tentang wattaqullaha yu'allimukumullah. Nah, di sini mungkin bagaimana dampak spiritualitas itu akan berdampak kepada intelektualitas. Jadi kalau kita melaksanakan ketakwaan, dengan sendirinya kita akan maju dalam berbagai bidang. Kenapa? Maka dengan kita bertakwa itu, Allah akan mengucurkan berbagai ilmu kepada kita. Dan ini yang sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Kang Didin itu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini adalah suatu yang luar biasa ya. Dan sama ini kita miskonsepsi yang namanya ilmu itu kan hanya formal saja ya, padahal informal non formal ini justru tidak disadari bahwa itu juga sama ya kedudukannya. Dan saya melihat Kang Didin ini menjebol satu pemikiran yang sedikit kaku ya. Seakan-akan masyarakat itu yang namanya cari ilmu tuh hanya di kampus, hanya di sekolah begitu ya. Tapi dengan ayat tadi yang disampaikan, wattaqullaha yu'allimukumullah, itu akan memberikan satu varian, memberikan suatu alternatif bahwa ilmu itu di mana saja, kapan saja ya. Sebagaimana di dalam agama Islam itu kan faridatun ala kulli muslimin muslimatin utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Dan itu sesuai dengan UNESCO ya, bahwa misalnya lifelong education ya. Tapi umat Islam sendiri meninggalkan itu. Kalau di negara-negara maju itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam bahwa namanya mencari ilmu itu kapan saja, di mana saja, anytime, anywhere. Dan mudah-mudahan dengan dengan provokasi dari Prof Didin tadi itu betul-betul menggugah kita kepada kesadaran agar kita segera melakukan tahsin ya, dan tajdid, pembaharuan dan perbaikan terhadap misconception atau su'il faham, dan juga misapplication, implementation. Saya pikir itu sekedar komentar untuk Prof Didin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa berjumpa
Ya, salam rindu untuk Prof. Didin. Terima kasih Kang Sofian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Gus, makasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Gus Wahid telah memberikan penjelasan yang sudah jelas, dijelaskan lagi tambah jelas insya Allah. Tinggal menunggu, mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita semuanya untuk bangkitkan semangat dalam perbaikan ekonomi di keluarga, di masyarakat, dan lebih jauhnya di negara kita. Sebelum mengakhiri kajian ini, mohon mungkin Prof. Didin ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan ya dibuka, nggak ada masalah, boleh itu. Prof, untuk menambung pertanyaan, satu pertanyaan, kalau ada penasaran mungkin kami buka satu pertanyaan, siapa yang akan bertanya kepada Prof. Didin? Silakan. Yang jawab Gus Wahid aja. Yang jawab dari Prof. Didin atau Prof. Gus Wahid, itu bebas aja. Ada pertanyaan, buka. Mungkin sudah cukup ya. Lihat. Pak Abu Hoir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Didin, Ustaz Wahid, dan Prof. Sauri. Tergelitik dari kajian pagi hari ini, mohon pandangan bagaimana sebuah ikhtiar kita mendekatkan masjid dengan bidang ekonomi masyarakat. Apakah sebuah ikhtiar misalnya membangun sentra-sentra ekonomi di seputaran masjid itu menjadi sebuah gerakan kita semua? Mungkin mohon arahan dan pandangan. Hatur nuhun. Terima kasih. Nggak, Prof, langsung aja. Iya, makasih. Yang pertama tadi yang dikatakan Gus Wahid, perlu ada pemikiran kita yang lurus ya, bahwa pasar dengan masjid bukan dua hal yang perlu dipertentangkan. Ekonomi dengan ibadah mahdo itu satu kesatuan. Jadi perlu kita sosialisasikan pemahaman yang benar. Khutbah Jumat harus sampaikan. Bahkan kalau saya setiap kali ceramah selalu berkaitan dengan ekonomi ini. Supaya umat Islam cinta pada kegiatan ekonomi. Membangun, nggak bisa tanpa kekuatan ekonomi. Dan ekonomi kita, ekonomi jamaah. Ya, ekonomi jamaah. Jadi jangan individu. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Harus bersama-sama, gerakan bersama-sama. Apalagi masjid misalnya, sekarang sudah banyak tuh masjid-masjid yang membuat apa? Mat-mat itu ya, dan sebagainya. Bahkan kemarin saya 2 minggu yang lalu memberikan ceramah di Halal Network Internasional. Ada 10.000 tuh yang hadir, ya. Itu ternyata mereka kekuatan ekonomi yang dahsyat. Ya, ketika bersama-sama, saling bantu-membantu, saling mendukung satu, tapi dengan manajemen yang rapi, manajemen yang baik, yang terbuka, yang jujur. Ya, ternyata dengan kejamaahan ini, saya kira kita berjamaah ini bukan sekedar ibadah, tapi juga kita harus membangun sebuah simbol urgensi berjamaah dalam ibadah dan muamalah. Nah, kita tekankan itu. Ya, jadi jangan sekedar ibadah saja berjamaah itu, tapi juga dalam muamalah, dalam pendidikan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, sosial itu harus berjamaah. Jangan serang menjadi single fighter, jangan serang menjadi pemain tunggal, tapi kita harus menjadi teamwork yang kuat. Umat Islam itu DNA-nya teamwork, DNA berjamaah, DNA-nya kita ini. Bukan DNA individualistik, bukan, tapi DNA berjamaah. Itu antara lainnya. Dilakukan bersama-sama dengan berjamaah, insya Allah nanti akan menghasilkan sebuah kekuatan ekonomi yang dahsyat. Saya yakin. Jadi ketika kita bersama-sama tidak mudah diintervensi. Tapi ketika kita misalnya punya produk ya, langsung dipasarkan ke masyarakat itu akan mudah dipotong. Tapi ketika dalam lingkungan kita, ya digerakkan antara masjid, misalnya antara pesantren, ekonomi itu agak susah untuk diintervensi. Itu antara lain ya, saya kira memang gerakan ekonomi harus menjadi kebutuhan kita. Di masjid-masjid harus ada itu satu bagian yang berkaitan dengan ekonomi.
ya kegiatan ekonomi, tapi ekonominya bukan ekonomi individu, tapi ekonomi berjamaah. Demikian. Hatur nuhun. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Gus Wahid mau menguatkan 1 menit. Iya, ya. Jadi saya tertarik menggarisbawahi Profesor Didin, memang soal jamaah ini memang kita lemah. Padahal jelas dalam sebuah hadis, alaikum bil jamaah, diwajibkan. Hendaknya kamu itu bareng-bareng itu. Yadullah ma'al jamaah. Nah ini yang memang seringkali kita lupa itu. Dan jadi memang kita perlu terus-menerus, tidak pernah, tiada bosan, tiada henti untuk membangun kesadaran itu, ya, bahwa sebaik-baiknya sholat adalah kalau berjamaah. Setiap berdagang, ya, kalau kita memang bareng-bareng, karena memang itulah manusia itu lemah, dan kelemahan itu bisa ditutupi dengan kebersamaan. Kal jasadil wahid yashuddu ba'duhum ba'da. Jadi memang harus satu kesatuan, dan kecenderungan kita itu yaitu adalah sering menyendiri, ya, seperti disinggung oleh Prof Didin, yaitu single fighter. Padahal kita menyadari ini adalah suatu yang kuno sebetulnya, something in the past, dan kita melihat ke depan ini berbagai prediksi, kajian-kajian itu memberikan suatu rekomendasi. Mereka yang akan menguasai masa depan itu adalah mereka yang mampu membangun jamaah, dan jamaah itu dalam Al-Quran bisa dibangun dengan 2 hal, yaitu massive communication dan massive collaboration. Massive communication itu adalah ta'aruf, ya, dan yang kedua adalah massive collaboration adalah ta'awun. Dan ini yang diambil oleh negara-negara yang non-muslim. Kenapa mereka hebat? Karena mereka membangun konsep ta'aruf dan ta'awun. Jadi adanya ta'adudiyah itu bukan lagi dianggap sebagai ancaman atau sebagai masalah, tapi justru sebagai al-ihtilafu umatir rahmah. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Didin itu adalah sesuatu yang sangat grand ideas, ya. Jadi ada pemikiran yang sifatnya global, ya. Cuman kadang-kadang kita itu belum bisa mencerna. Oleh karena itu, untuk dalam rangka publik itu bisa mencerna, ini memang apa yang disampaikan oleh Kang Didin ini tidak bisa sekali, ini memang terus-menerus itu. Karena ini kita sudah terpola dengan suatu ada preconstruct dalam mindset kita itu, yang itu misconception, dan ini tidak mudah, ya. Sehingga kita seringkali sering memiliki misconception dan misinterpretation dan juga misimplementation. Nah, mudah-mudahan dengan terus-menerus Kang Didin ini tiada henti untuk melakukan penyadaran, yaitu pembaruan. Mudah-mudahan one day kita itu insya Allah sebagaimana janji Allah, antumul a'laun, kita akan melampaui mereka kalau kita betul-betul memiliki satu keimanan yang benar. Saya pikir itu Kang Sofyan dan juga Prof Didin. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Terima kasih. Terima kasih, dan jazakum kasiro, ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna bagi umat, dan insya Allah yang hadir menyimak dengan baik. Insya Allah kita pengajian ini insya Allah akan terus lanjut, dan semuanya untuk mengarah kepada kebaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Prof Didin dan juga Gus Wahid yang telah memberikan penjelasan, pencerahan di dalam kesempatan ini. Dan kita akhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kepada Prof Didin dan juga kepada Gus Wahid yang kalau akan meninggalkan Zoom ini, kami sangat mempersilahkan, dan biasanya ada sedikit ucapan terima kasih kepada para jamaah sebelum ditutup. Terima kasih.